Bismillah. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli nar. Lillahi ta'ala. Kita sampai kepada hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah ta'ala. Nah, kedengaran jelas suara saya ya? Jelas, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Jadi kita membahas tentang hadis yang kelima bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang melakukan, sebentar kita akan jelaskan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin dari segi apa? Disebut beliau dengan Ummul Mukminin. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tentang mereka Ummahatul Mukminin. Sayyidah Aisyah dikatakan Ummul Mukminin. Artinya ibu. Ummul Mukminin. Beliau laksana ibu bagi orang-orang beriman dalam segi al-ihtiram, karena kemuliaan, ya. Kemudian hurmatun nikah, dari segi hukum tidak bolehnya istri-istrinya Nabi Muhammad dinikahi oleh orang lain setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Jadi para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dinikahi oleh orang lain setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kunyah beliau Ummu Abdillah, ya. Kunyah, nama panggilan beliau adalah Ummu Abdillah. Rasulullah yang langsung memberi kunyah tersebut kepada Sayyidah Aisyah, Ummu Abdillah. Dan Sayyidatu Aisyah merupakan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling Nabi cintai, ya. Sayyidah Aisyah merupakan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling Nabi cintai, yaitu di antara istri-istri Rasulullah, Sayyidatu Aisyah, Sayyidah Aisyah merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan putri daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq merupakan
afdalul ummah ba'dal anbiya. Sayyidu As-Sayyid Abu Bakar As-Siddiq merupakan yang paling afdol di antara umat setelah para nabi. Ya, setelah para nabi. Kemudian beliau Sayyidatuna Aisyah merupakan putri dari Abu Bakar. Maka beliau merupakan Siddiqah bintu Siddiq. Ya, Siddiqah bintu Siddiq. Beliau dahulu Sayyidatuna Aisyah adalah sahabat di antara para sahabat yang mencapai derajat ijtihad. Ya. Beliau merupakan di antara para sahabat yang mencapai derajat ijtihad. Karena tidak semua sahabat itu mencapai derajat ijtihad. Hanya sebagian di antara para sahabat yang mencapai derajat ijtihad. Ulama berbeda pendapat berapa jumlah sahabat yang mencapai derajat ijtihad. Ya, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Sayyidatuna Aisyah termasuk di antara para sahabat yang mencapai derajat ijtihad ini. Ya, ini seperti kita katakan Imam Syafi'i berijtihad, maka Sayyidah Aisyah termasuk di antara ulama-ulama sahabat yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Dan beliau seorang yang faham dalam ilmu fikih. Ya. Ibunya adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman merupakan keturunan dari Quraisy. Keturunan dari Quraisy. Tapi walaupun seperti ini, dengan segala keistimewaan Sayyidatuna Aisyah, menurut pendapat yang paling benar, bahwa Sayyidatuna Khadijah merupakan yang paling afdol daripada Sayyidatuna Aisyah. Walaupun seperti itu, menurut pendapat yang paling sahih, bahwa Sayyidatuna Khadijah lebih afdal daripada Sayyidatuna Aisyah. Tentang kisah beliau juga, kisah beliau ma'ruf, disebutkan di dalam Al-Quran tentang Qissatul Ifk. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan. Dan Sayyidatuna Aisyah merupakan sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Sayyidatuna Aisyah merupakan sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Sayyidatuna Aisyah di antara perempuan. Nah, ini hadis tentang masalah bid'ah. Hadis kelima ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah membahas sebuah hadis yang berbicara tentang masalah al-bid'ah. Nah, al-bid'ah seperti yang kita sudah pahami secara bahasa, yaitu ma'uhditha ala ghairi mithalin sabiq. Bahwa bid'ah itu secara bahasa maknanya sesuatu yang dibuat, yang belum ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Jadi bid'ah secara bahasa yaitu sesuatu yang dibuat belum ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah syariat,
Ya, sedangkan menurut istilah syariat, al-bid'atu hiya al-muhdatsu alladzi lam yanussa alaihi al-Qur'an walal hadits. Nah, jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak ada disebutkan secara nas sharih tentangnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bid'ah secara syariat. Jadi bid'ah secara syariat yaitu sesuatu yang tidak ada nas secara terang, secara sharih, secara sharih dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini menjadi ranah para ulama mujtahid kayak gitu. Karena kapan ada nas tentang kehalalan atau keharaman, kita ikuti nas. Ya, haram secara agama disebutkan secara nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada ijtihad di sini berfungsi. Ya. Kata di dalam kaidah dikatakan la ijtihada mawujudin nas. Tidak ada ijtihad, tidak ada berfungsi ijtihad kalau sudah ada nas pengharaman atau penghalalannya. Nah, ini tidak ada disebutkan secara sharih baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa rad." Nabi bersabda, barang siapa. Kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Jelas suara saya? Tolong jawabannya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi kita sudah tahu apa itu bid'ah ya. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak ada nas di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Jadi itu istilah bid'ah. Maka tidak langsung dihukumi haram atau halal, cuma sekedar sesuatu itu baru. Tidak ada nas dalam Al-Quran, hadis Nabi. Ya, tidak langsung, misalnya seperti orang-orang Wahabi, ya, mahrumun minal barakah, mereka mengatakan kalau sudah Nabi tidak buat, kata mereka, maka ini hukumnya haram, masuk dalam kategori bid'ah. Ini kaidah yang dibuat-buat. Kaidah apa? Yang dibuat-buat. Karena dalam hadis Nabi dikatakan, man ahdatha fi amrina hada, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru fi amrina, dalam urusan agama, ma laisa min, dan sesuatu yang baru itu laisa minad din ay mamnu', yaitu sesuatu yang dilarang oleh agama. Apa hukumnya? Fahuwa rad, maka dia tertolak. Di hadis ini disebutkan, kalau ada sesuatu yang baru, tidak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi,
Ada dua macam di sini. Dalam hadis ini disebutkan ma laisa min, yang mana sesuatu yang baru, laisa minatin, ai sesuatu yang dilarang oleh agama. Apa hukumnya? Fahuwarat ai mardud. Maka dia tertolak, ya. Maka dia tertolak. Adapun sekarang pertanyaan yang menjadi pertanyaan buat kita. Kalau ada sesuatu yang baru tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis man ahdatsa itu, pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang baru tapi tidak dilarang oleh agama, apa hukumnya? Tidak ada nas secara zahir, secara jelas, secara sahih, tidak ada nas secara sahih, ada larangan dalam hadis tentang hal tersebut. Apa hukumnya? Ya. Jadi tidak ada, maksudnya dia tadi kita sebutkan, ada sesuatu yang baru tapi dilarang oleh agama. Maka hukumnya apa? Tertolak. Nah, sekarang ada sesuatu yang baru tapi tidak dilarang oleh agama. Apa hukumnya? Nah, hukumnya kita dapatkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dalam riwayat man amila amalan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru, sesuatu perbuatan laisa alaihi amruna, akan tetapi sesuatu tersebut dilarang oleh agama, fahuwa rad, maka dia tertolak. Nah, hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, dalam riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha, ya, min ghairi an yankusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih, ya, min ba'dih min ghairi an yankusa min auzarihim syai'. Jadi tadi kita bertanya, kalau ada sesuatu yang baru tapi dilarang oleh agama, tidak Nabi buat, dia sesuatu yang baru tapi secara kaidah, ya, itu tidak bertentangan, ya, dibolehkan oleh agama. Jawabannya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sesuatu sunnatan hasanah, sesuatu yang baru, hasanah, dan dia adalah sesuatu yang baik, falahu ajruha, baginya pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya, min ghairi an yankusa min ujurihim syai', tanpa berkurang pahala orang yang mengikutinya tersebut, ya, tanpa berkurang pahala orang yang mengikutinya tersebut. Nah, sekarang Nabi melanjutkan hadis tersebut, wa man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang melakukan sesuatu, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, nah, barang siapa yang melakukan sunnatan sayyi'ah, sesuatu yang baru tapi sayyi'ah, sesuatu yang buruk, falahu wizruha, baginya dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa-dosa orang yang mengikutinya, min ghairi an yang kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ba'dihi min ghairi an yankusa min auzarihim syai', tanpa berkurang pahala orang yang tanpa berkurang dosa orang yang mengikutinya.
dia dapat dosa, orang yang mengikutinya juga dapat dosa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini oke, kita lanjutkan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ada yang namanya sunnatan hasanah, sesuatu yang baru hasanah, atau dikatakan juga dengan bid'atun hasanah. Jadi boleh dikatakan bid'atun hasanah, boleh juga dikatakan sunnatun hasanah. Jadi boleh dikatakan bid'atun hasanah, boleh juga dikatakan sunnatun hasanah. Keduanya boleh. Boleh juga dikatakan bid'atun sayyi'ah, boleh juga dikatakan sunnatun sayyi'ah. Jadi sesuatu yang baru atau yang dinamakan dengan al-bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu terbagi menjadi dua. Bukan langsung ketika Nabi tidak melakukannya, kalau seandainya, katanya mereka ini, kata mereka, kalau seandainya itu baik, tentu Nabi yang pertama kali melakukannya. Nah, ini kaidah dibuat-buat sendiri. Banyak hal yang baik, tapi Nabi tidak lakukan. Tapi Nabi paham. Di antara umat-umat ini banyak para ulama yang cerdas, yang memahami hadis-hadis Rasulullah. Maka Nabi memberikan kepada kita kaidah-kaidah, ya, sehingga ulama memahami dari kaidah-kaidah tersebut. Sehingga ulama sepakat bahwa bid'ah itu, sesuatu yang baru itu ada dua macam. Bid'atun hasanah dengan bid'atun sayyi'ah. Sesuatu yang baru itu ada yang namanya bid'atun hasanah, sesuatu yang baru tapi baik, wa bid'atun sayyi'ah, sesuatu yang buruk tapi tidak baik. Nah, jadi seperti hal ini juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Manaqib Syafi'i, ya, diriwayatkan oleh siapa? Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Manaqib Syafi'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bahwa Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsatu minal umuri amran, bahwa sesuatu yang baru dari segala urusan ini, yaitu bid'ah atau al-bid'atu bid'atan, sesuatu yang baru itu ada dua macam. Ma yukhaliful kitaba awis sunnata awil ijma' fa huwa bid'atun dhalalah. Yang pertama, yang tidak sesuai dengan Al-Quran maupun hadis Nabi ataupun ijma' para ulama, fa huwa bid'atun dhalalah, adalah sesuatu bid'ah yang dhalalah, yang sesat. Wa tsani ma uhditsa minal khair, yaitu sesuatu yang baru yang dilakukan dari kebaikan. Yuwafiqul kitab, ya, sesuai dengan Al-Quran, au sunnat, atau hadis-hadis Nabi, au ijma', awil ijma', atau ijma' para ulama, fahuwa bid'atul huda, maka itu dinamakan dengan apa? Bid'atul huda. Jadi dari hadis-hadis ini kita pahami bahwa sesuatu yang baru dalam Islam tidak langsung dihukumi haram, tapi kita timbang
dengan timbangan syariat, ya. Jadi hadis maknanya apa? Makna hadis, manakala suatu perbuatan, ya, tidak sesuai dengan syariat, maka dia mardud, maka dia tertolak, ya, tidak diterima. Nah, bagaimana kita tahu ini mardud, ini makbul, ini diterima oleh syariat, ini tidak diterima? Bagaimana? La sabila ila dzalika illa bita'allumi ilmi din. Tidak ada jalan mengetahui hal tersebut kecuali dengan seseorang belajar ilmu agama. Ya, dengan seseorang belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama dia paham bahwa ini boleh, bahwa ini tidak boleh. Ya. Belajar ilmu agama dari ulama yang thiqah, ya, yang mempunyai sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun bid'atun hasanah, contoh bid'atun hasanah seperti apa? Seperti al-ihtifal bi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti merayakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama kali merayakannya adalah Al-Malikul Muzaffar, Maliku Irbil, ya, yaitu Raja Muzaffar yang merupakan raja dari Irbil yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Beliau adalah seorang Sunni yang berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang pertama kali merayakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satupun dari para ulama yang mengharamkan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan ini tidak lain dan tidak bukan karena bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat diutusnya Rasulullah, dilahirkannya Nabi Muhammad. Karena sebab Nabi Muhammad kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang kedua yaitu seperti yang dilakukan oleh seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar. Ya, Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar adalah orang yang pertama kali meletakkan titik di dalam Al-Quran. Ketika pertama kali Al-Quran ditulis oleh para penulis wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu tidak ada yang namanya titik. Bahkan ketika ditulis kembali di zaman Sayyiduna Utsman bin Affan, ya, dibagi menjadi 5, disalin Al-Quran menjadi 5 atau 6, kemudian dibagi ke daerah-daerah. Ketika ditulis itu, pada waktu itu belum ada titik. Yang pertama kali meletakkan titik adalah seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar. Seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar ibn Abi Dawud, seperti yang dikatakan seorang yang bernama Abu Bakar bin Abi Dawud dalam kitab beliau yang bernama Al-Masahif. Ya. Qala Abu Bakar ibn Abi Dawud fi kitabihil Masahif, awwalu man naqatal masahif Yahya bin Ya'mar wa huwa min ulama'it tabi'in. Pertama kali yang meletakkan titik di dalam Al-Quran adalah Yahya bin Ya'mar. Ya, Yahya bin Ya'mar, dan beliau merupakan ulama dari kalangan tabi'in. Beliau merupakan ulama dari kalangan tabi'in. Kemudian ini merupakan contoh-contoh daripada yang namanya bid'atun hasanah. Bid'ah sesuatu yang baru, tapi hasanah, tapi dia baik. Yang berikutnya contoh adalah bid'atun dhalalah atau bid'ah yang sesat. Seperti
bid'ahnya kelompok yang keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Bid'ah mereka dari segi akidah. Nah, bid'atun i'tiqadiyah. Seperti bid'ahnya kelompok yang bernama Mu'tazilah. Atau kelompok yang bernama Khawarij. Yang mana kelompok-kelompok ini keluar dari akidah Rasulullah dan para sahabat. Yang merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah dari segi akidah. Begitu juga termasuk bid'ah penulisan shad setelah Nabi Muhammad atau sal'amah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud bahwa itu sallallahu alaihi wasallam. Sama kita kalau di Indonesia, kalau sebut Nabi Muhammad ditaruh di belakangnya SAW. Apa salahnya? Kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tulis salawat tersebut dengan lengkap, maka kita mendapatkan pahala seperti kita mengucapkan salawat tersebut. Ini cuma ditulis apa? SAW. Ini perlu walaupun itu kata ulama sebagian tidak sampai kepada haram. Tapi apa? Sepatutnya kita menghormati adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harap kita mengucapkan salawat itu dengan benar. Kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma sebagian orang sallam. Nah, ini sebagian orang kalau mengucapkan salawat sallam kasih benar. Bilbut dengan pelan sallallahu alaihi wasallam dan sallam sallallahu. Jadi supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti termasuk bid'ah juga yang muharramah, bid'ah yang diharamkan, yaitu seperti orang-orang yang menisbatkan diri kepada tasawuf, dan tasawuf itu bersih dari mereka. Apa yang mereka buat ini orang-orang yang menisbatkan diri kepada tasawuf, yaitu merusak nama Allah ketika zikir dengan hanya mengucapkan Ada sebagian zikir ya di sebagian tarekat, sebagian yang menisbatkan diri ke tasawuf, dan ini tidak benar. Ya, mereka ketika berzikir mereka mengatakan tentang Allah yang harusnya disebutkan dengan benar Allah, 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 Allah. Apa kata mereka? Ah, 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 ah. Nah, ini termasuk bid'ah yang hukumnya haram. Tidak ada dalam syariat. Tidak ada dalam siapapun yang mengatakan bahwa itu merupakan nama daripada nama Allah. Nah, adalah kata yang kata ulama adalah kata yang yadullu ala syikayati wat tawajjuh. Kata yang biasa digunakan untuk mengeluh daripada ketika seseorang mengeluh atau seseorang dalam keadaan kesakitan mereka mengucapkan ya, itu bukan nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini termasuk bid'ah yang bukan hasanah atau bid'ah dhalalah. Ada bid'atun hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Kapan sesat? Kalau diharamkan oleh syariat. Kapan tidak sesat? Kalau dibolehkan oleh syariat. Adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa potongan hadisnya kullu bid'atin dhalalah. Maksudnya apa? Aglabul bid'ah, ya, sebagian besar daripada bid'ah hukumnya sesat, sebagian, bukan semua, karena kalimat kullu dalam bahasa Arab bisa datang dengan makna sebagian jika ada dalil. Jika ada dalil, pada dasarnya kalimat kullu dalam bahasa Arab digunakan untuk makna mencakup secara keseluruhan. Tapi bisa dimaknai dengan sebagian kapan? Kalau ada dalil. Di sini dalilnya apa? Bahwa kulluh itu tidak maknanya semuanya,
yaitu hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi mengatakan, bahwa Nabi bersabda bahwa barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam Islam dan sesuatu yang baru itu baik, baginya pahalanya. Ya, itu dalil bahwa sesuatu yang baru itu atau yang namanya bid'ah tidak semua sesat. Adapun dalam hadis kullu bid'atin dhalalah, yaitu yang dimaksud yaitu sebagian daripada bid'ah, bukan semuanya, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan tentang hadis kelima, ya. Hadis kelima daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada berarti jelas. Apa kabar semuanya ini? Ada teman kita Agung, Amina, Andi, Aprin, Arjan, PAC, Ratulindo. Ini dari Ansor memang. Arpan Patanda, Ahlan, Sekretaris PCNU. Tauna, Dr. Aini, Cutfi, ya, ini dari Aceh kayaknya. Ghazali. Mbak Lili, apa kabar? Mbak Mardia, Muzahra, Mbak Nafisa, apa kabar? Mbak Naimatul Zahria, Nasrawati, Niken, ahlan wasalan, salam kenal semuanya. Novita Sari, salam kenal. Nuki Muhammad, salam kenal. Mbak Age, ahlan wasalan Mbak Age, apa kabar? Purni, Said, Salwa, ahlan, Salwa, Wabese, sama-sama terus. Surharitiani, Ucup, Ummami Zayyan, Zaid, ahlan wasalan bikum. Majelis kajian bersanad pilihan. Insyaallah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala ya Mbak, tambah gendut ini, so tidak ada olahraga lagi Pak. Alhamdulillah, ya, atau HP-nya pengaruh. Insyaallah semuanya sehat-sehat, ya. Salam dari Sulawesi Tengah untuk semuanya, para pejuang ahlu sunnah wal jamaah dimanapun berada, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, sama-sama kita semangat membela akidah ahlu sunnah wal jamaah. Allah ada tanpa tempat, mengajar dimanapun, orang baru, jalbul judud, kita cari, kita ajarkan orang tentang pemahaman Rasulullah, bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya, kita harus saling menyemangati antara kita, insya Allah taala, ya. Jangan kendor, karena Wahabi itu sesat, orang rajin juga menyebarkan kesesatannya. Kita yang benar harus lebih rajin, harus lebih serius untuk membela akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Syekh Nizar Al-Halabi, walau ala jussathina wallahil azim, kata beliau. Walau ala jussathina, bahkan walaupun jasad kami jadi korban, wallahil azim, lan naskutalahum, demi Allah kita tidak akan diam kepada orang-orang mujassim tersebut yang mengajarkan tajsim, akidah Wahabiyah, ya, akidah akidatul Yahud, akidahnya orang-orang Yahudi. Kita tidak diam kepada mereka, insya Allah taala. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya silakan. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita diberi dua pilihan, saya kan mau kuliah di Jakarta, Ya. di Jakarta, tapi posisi saya sekarang ini lagi sakit gitu. Orang tua juga ada bilang, kamu pindah aja ke sini. Posisi di mana, Mbak? Saya di Aceh. Oh. Masih di Aceh, belum ke Jakarta.
Jadi Iya. saya agak bingung, saya harus lanjutin yang udah saya lalui ini udah 2 semester mau ke semester 3 atau saya ngulang lagi di sini di Aceh tapi dengan pilihan yang sama kayak itu dengan jurusan yang sama. Menurut Ustadz tuh bagaimana ya? Di situ di Aceh kan bisa belajar ilmu agama juga. Iya kan? Ya di Aceh bisa belajar ilmu agama tapi waktu saya kalau apa-apa kan saya apa-apa sering sendiri. Jadi istilahnya saya bisa menghadapi ininya sendiri sama Allah gitu istilahnya. Jadi tapi saya agak ada keraguan-raguan untuk memulainya Orang gitu. tua di mana? Orang tua di Aceh. Apa kata orang tua? Kata orang tua bilang kamu di sini aja kayak itu Aceh karena di kamu situ lagi aja. sakit. Ya di situ aja kalau begitu Mbak. Ulang semester itu nggak masalah. Iya, kalau saya situ aja. Insya Allah sambil sama teman-teman. Ini dari Sahama Mbak. Em, saya tahu link-link ini dari Zahra Oh, Zahratun Nida. oh iya, ahlan wasalan. Di Aceh. Iya, Di Aceh mana? Aceh, Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Salam. Apa Iya, namanya? sama Cut Oh, Ferial Mbak Safa. Cut. Ya, siap. Cut itu biasanya memang namanya orang Aceh ya. Ya, siap, Boleh siap. dihubungi kami Dipan- juga kalau Ya, memang siap. perlu. Kalau seperti itu Mbak, saya sarankan Mbak di Aceh saja. Ada teman-teman saya di Aceh yang punya majelis. Mbak bisa belajar sama mereka. Kayak gitu. Ada teman-teman saya. Kalau Mbak mau, saya kasih nomor mereka. InsyaAllah ta'ala. Ya. Kalau Mbak mau, saya kasih nomor mereka. Bisa belajar ilmu agama, sekalian kuliah. Nggak jauh-jauh dari orang tua juga. Gitu. Ya Mbak, Mbak Cut. Ya, tapi di satu sisi saya kayak bisa untuk handle ini sendiri kayak gitu. Gimana? Sama orang tua saja Mbak. Senang hati orang tua kita sama-sama mereka. Apalagi Mbak perempuan kan. Insya Allah ada barokahnya. Iya Mbak. Walaupun Mbak bisa mandiri. Saya begitu. Mungkin saya pertimbangkan lagi. Ya, gitu. Kalau cuma ulang semester 1-2 biasa itu Mbak. Kayak gitu. Tidak masalah kalau saya sih. Tapi Tapi ada saya sholat sholat apa kan, sholat istikharah yaitu saya minta. Tapi ada hati saya kayak memilih ini kamu jalannya kayak gitu. nah ini ada kajian bersanad pilihan. Chat sama ini di grup. Ada rupanya kawan-kawan di Sahama Aceh Ustadz. Iya siap. Ini nanti saling dikontak bacutnya supaya dibuat bisa ketemu, saling ajak supaya bisa betah di Aceh daripada ke Jakarta. Ya sama teman-teman saya di Aceh, anak-anak majelis. Baik Ustadz, terima Ya, kasih. insya Allah. Ya. Nah ini bisa transfer kuliah, Masya Allah. Iya. Jadi diurus surat pindah gitu ya. Oke. Ahlan wa sahlan bikum. Jadi Cut Firial Safa ya. Oke, Iya, barakallahu. Cut Ferial Safa. Barakallahu. Terima kasih Mbak Cut Firial Safa. Oke, barakallahu fikum semuanya. Karena tidak ada yang bertanya, insya Allah jangan lupa majelis kita malam Senin depan. Insya Allah Ta'ala di kajian bersanad pilihan, dan ikuti terus ya Ustadz yang ikut di majelis bersanad pilihan ini ya, bukan cuma saya, ada beberapa Ustadz tiap hari ada majelis ya. Yang tidak punya waktu untuk datang ke majelis bisa ikut Zoom di kajian bersanad pilihan. Insya Allah kita sudah dianggap mengambil ilmu agama juga secara talaki, karena guru-guru yang ditampilkan di kajian bersanad pilihan guru-guru yang thiqah ya, guru-guru yang terpercaya yang mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Syukran. Saya mohon izin keluar.